Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Bertemu lagi dengan Bu Wiwin dalam video pembahasan soal-soal AKM numerasi level 3 untuk kelas 5 dan 6 ya. Untuk adik-adik kelas 5 yang akan melaksanakan AKM, bisa disimak video berikut ini ya. Dan bisa dipakai untuk referensi belajar. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah masih melanjutkan tentang bilangan bagian ketiga operasi. Yang akan kita bahas kali ini adalah contoh soal dari nomor 7 sampai nomor 10. Yuk langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 7, uraian tertutup. Grafik berikut menunjukkan pencatatan keuangan PT Maju Jaya selama tahun 2019. Tanda negatif menunjukkan kerugian perusahaan dan tanda positif menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan. Dari data tersebut, jumlah uang PT Maju Jaya selama 1 tahun adalah dalam kurung ratusan ribu rupiah. Dari grafik pencatatan keuangan PT Maju Jaya tersebut, kita bisa lihat bahwa pada bulan Januari, Februari, Mei, September, dan Oktober mereka mengalami kerugian. Sedangkan pada bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus, November, dan Desember mengalami keuntungan. Untuk menghitung jumlah uang PT Maju Jaya selama 1 tahun, berarti kita akan menjumlahkan dari keuntungan dan kerugian yang dialami oleh PT Maju Jaya. Kita lihat ya, laba atau keuntungan PT Maju Jaya pada bulan Maret sebesar 303, April 781, Juni 250, Juli 933, Agustus 1110, November 1566, dan Desember 1945. Jadi semuanya dijumlahkan menjadi 6.888 dalam satuan ratusan ribu rupiah. Kemudian kerugiannya kita jumlahkan juga ya. Pada bulan Januari merugi 1.917, pada bulan Februari merugi 682, kemudian bulan Mei merugi 150, bulan September merugi 417, dan Oktober merugi 824. Jadi kita total jumlah kerugiannya itu sebesar 3.990. Ingat ya, kerugian ditulis dalam tanda negatif. Kemudian kita jumlahkan laba atau keuntungan dengan kerugiannya, yaitu sama dengan 6.888 ditambah negatif 3.990 sama dengan 2.898 dalam satuan ratusan ribu rupiah. Jadi jumlah uang PT Maju Jaya selama 1 tahun adalah 2.898. Kita lanjut ke soal nomor 8. Masih dengan pernyataan atau permasalahan yang sama, yang ditanyakan adalah persentase kenaikan keuangan terbesar adalah titik-titik persen. Pembahasannya adalah kalau kita lihat kenaikan keuangan terbesar itu terjadi pada bulan Oktober ke bulan November, di mana pada bulan Oktober itu mengalami kerugian sebesar 824 atau ditulis negatif 824. Kemudian dia naik melesat ke pada bulan November itu mengalami laba 1.566. Untuk menghitung persentase kenaikan dalam persen itu rumusnya adalah keadaan akhir dikurangi keadaan awal dibagi keadaan awal dikali 100%. Di sini keadaan akhirnya yaitu 1.556, kemudian keadaan awalnya negatif 824.
Keadaan akhir dikurangi keadaan awal itu merupakan selisih ya. Selisih dari bulan Oktober ke bulan November itu sebesar 2.380. Kemudian dibagi dengan keadaan awal yaitu 824 dikali 100% sama dengan 0,2888 kali 100% sama dengan, kalau kita bulatkan menjadi 290%. Bagaimana? Sudah jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 9. Soal nomor 9 juga uraian tertutup dengan permasalahan yang masih sama. Yang ditanyakan adalah persentase penurunan keuangan terbesar adalah titik-titik persen. Satu angka di belakang koma. Hal yang pertama kita cari adalah pada bulan keberapakah dia mengalami penurunan keuangan yang terbesar? Bisakah kalian mencarinya? Ya, betul. Dari bulan Agustus ke September. Jadi dia mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Dari memperoleh laba sebesar 1.110, kemudian mengalami kerugian sebesar 417. Dari sini bisa kita hitung ya persentase penurunannya itu dengan rumus keadaan awal dikurangi keadaan akhir dibagi keadaan awal dikali 100%. Jadi kebalikannya dari kenaikan persentase. Keadaan awal itu 1.110 dikurangi dengan keadaan akhir itu negatif 417 dibagi 1.110 dikali 100%. Sama dengan 1.527 per 1.110 dikali 100% sama dengan 1,3756 kali 100% sama dengan 137,6%. Hasilnya dibulatkan satu angka di belakang koma ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Masih uraian tertutup ya. Pak Darmo berjualan bubur ayam setiap hari Senin sampai Jumat dengan modal Rp400.000 per hari. Satu porsi bubur ayam dijual Rp10.000 dan air mineral Rp4.000 per botol. Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, 10% keuntungan Pak Darmo disumbangkan untuk Panti Asuhan Maju Bersama. Sedangkan pada hari Jumat, seluruh keuntungan disumbangkan untuk panti asuhan tersebut. Jika pada suatu hari Kamis ia menjual bubur ayam 80 porsi dan 30 botol air mineral, maka besar sumbangan ke panti asuhan sebesar titik-titik rupiah. Pembahasannya, diketahui modal setiap harinya Rp400.000, satu porsi bubur Rp10.000, satu botol air mineral Rp4.000, kemudian 10% keuntungan disumbangkan ke panti asuhan. Pada hari Kamis laku 80 porsi dan 30 botol air mineral. Kemudian ditanya besar sumbangan ke panti asuhan pada hari Kamis. Jawab, pada hari Kamis itu laku 80 porsi bubur sama dengan 80 kali 10.000 sama dengan 800.000, 30 botol air mineral sama dengan 30 kali 4.000 sama dengan 120.000. Kemudian hasil penjualan itu sama dengan 800.000 ditambah 120.000 sama dengan 920.000. Kemudian keuntungannya itu sama dengan hasil penjualan dikurangi modal sama dengan 920.000 dikurangi 400.000 sama dengan 520.000. Kemudian 10%-nya disumbangkan ke panti asuhan yaitu sebesar 10/100 kali 520.000 sama dengan 52.000. Jadi uang yang disumbangkan ke panti asuhan sebesar Rp52.000 pada hari Kamis tersebut. Gimana anak-anak, sudah jelas ya? Nah, 2 soal terakhir ini adalah untuk kalian kerjakan sebagai latihan agar kalian lebih terampil lagi mengerjakan soal-soal latihan AKM ya, terutama yang mau ikut AKM adik-adik kelas 5. Kalau menemui kesulitan,
ditanyakan pada Bapak Ibu gurunya masing-masing ya. Nah, sekian dulu pembahasan soal AKM numerasi level 3, materi bilangan bagian ketiga operasi dari nomor 7 sampai 10. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.